Mobil pengantin sudah datang. Jiang Hai, kenapa yang pergi ke desa untuk menyemangati para wanita desa malah Xiao Hao, yang menikahi putri orang kaya kan Jiang Chen? Aku tidak setuju dengan itu, harus ganti yang dinikahkan. Omong kosong, ini kan mau menikah, masa mau ganti-ganti pasangan mendadak? Aku tidak peduli. Pokoknya, yang menikahi putri keluarga Lin harus Xiao Hao, atau aku akan mati tergencet di sini, biar acara bahagiamu jadi acara kematianmu. Ibu, meski keluarga Lin itu keluarga kaya, tapi utangnya juga banyak. Menikahi Lin Ruotong bukan keputusan yang bijak. Ayah menyuruh adik pergi ke desa untuk kebaikannya sendiri. Jangan bikin gaduh di sini. Ayah jelas-jelas pilih kasih. Menyuruhku pergi ke desa, merawat wanita desa yang sakit parah. Aku tidak akan pernah bisa angkat kepala lagi. Ibu harus membelaku, dong? Kakak, ini semua untuk kebaikanmu. Diam kau. Sebagai kakak, kau tidak tahu mengalah. Malah menyuruh adik kandungmu pergi ke desa menderita. Kau tidak pantas jadi kakaknya. Aku juga tidak punya anak sinis sepertimu. Baik, aku setuju untuk ganti yang dinikahkan. Hore, Ibu, sekarang aku bisa menikahi Lin Ruotong. Jangan khawatir, aku pasti akan membahagiakan Ibu di masa depan. Anak baik. Ibu, sisa hidupku, bergantung pada ibu, sedangkan kau, si tidak bisa diandalkan ini, cari traktor apa saja dan cepat kirim ke desa, kalau ada masalah, jangan pulang, hematkan maluku, pergilah, nak. Ku harap kau tidak menyesal. Apa salahnya desa? Apa yang kau takutkan? Asal mau bekerja keras, hidup masih bisa baik. Turun sekarang. Jangan tunda aku pulang minum anggur pernikahan tuan muda kedua. Pergi sana. Baru saja diusir dari rumah, diperlakukan seperti ini, sungguh kejam. Yang di luar itu Jiang Chen. Ya, aku. Cucu menantuku. Nenek akhirnya menunggumu. Anda neneknya Su Siwen? Ya, betul. Ini hadiah dari nenek untukmu. Jangan diremehkan. Ini jam Patek Philippe Nautilus. Harganya jutaan. Bukankah Anda orang desa? Dari mana dapat uang sebanyak itu? Siapa bilang orang desa harus miskin? Halo, namaku Su Siwen. Mulai sekarang, aku akan jadi istrimu. Ayo menantu, masuklah. Dia punya asma bawaan. Napasku sesak setelah 2 langkah. Itu bisa diturunkan, kan bisa diturunkan. Kalau tidak disembuhkan, suatu hari bisa tiba-tiba meninggal. Bagaimana bisa aku menikahi wanita sepertiku? Kamu menyesal. Jangan khawatir, aku akan membebaskanmu saat aku mati. Syaratnya adalah, sebelum kamu menikah lagi, kamu harus memberi nenekmu uang pensiun sampai dia meninggal. Ini juga alasan aku ingin kamu bergabung dengan keluarga Su. Lagi pula, tidak ada orang lain di keluarga ini selain aku dan nenekku. Meskipun pernikahan ini adalah transaksi, tapi aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ini kartu emas hitam yang hanya tersedia dengan aset di atas 100 juta. Ini diberikan padaku. Aku sakit-sakitan. Nenek juga semakin tua. Kamu perlu mengurus urusan besar dan kecil keluarga Su. Lakukan saja dengan benar. Nanti akan ada lebih banyak imbalan. Asalkan kamu menandatangani kontrak kerja di dalamnya. Terlalu sedikit. Tidak. Meskipun aku dipaksa masuk, saat aku memilih untuk masuk ke pintu ini, kita adalah keluarga. Sebagai satu-satunya pria di keluarga ini, merawat kalian adalah tugasku. Jadi aku tidak menerima pekerjaan. Kamu tidak dibayar. Ini? Bolehkah aku bertanya dengan lancang? Kita bisa mengeluarkan barang-barang ini, benar-benar hanya bertani. Ya.
Keluarga kami sudah bertani turun-temurun. Hanya saja sedikit terlantar. Banyak. Berapa banyak lagi ini? 100.000 hektar. Untuk yang terlihat dan yang tak terlihat, tanah kita. Begitu banyak. Selain itu, ada juga lebih dari 10 peternakan dengan nilai output tahunan puluhan juta. Selain itu, saya biasanya melakukan beberapa investasi. Ada sekitar 40 atau 50 perusahaan dengan saham. Ada sekitar 7 atau 8 yang terdaftar. Ya, dan Hei, berhenti. Ibu, katakan saja langsung padaku, berapa penghasilan keluarga kita setiap tahun? Lebih mudah bagi saya untuk menerimanya. ya, mungkin puluhan miliar. Puluhan miliar. Ah. Jiang Chen, kamu baik-baik saja, jangan membuatku takut. Adik bodohku, jika kamu dan ibu tahu apa yang kamu lewatkan, aku pasti akan menyesali ususku. Hehe. Sayang, kamu bercanda? Aku baru saja menikahimu, pantatku bahkan belum panas. Kamu meminjam uang dari aku, masih 50 juta, kamu mengambil keuntungan dari aku? Bagaimana kamu bicara? Jiang Hao, aku meminjam uang? Bukankah itu juga untuk mendapatkan investasi Dewi Kekayaan? Jangan lupa kita sekarang suami dan istri. Jika kamu tidak menyelamatkan diri sendiri, ketika keluarga Lin bangkrut suatu hari, membayar miliaran dalam hutang, kamu juga. 1 miliar bukan kamu? Bukankah ini merugikan aku? Kamu adalah suami aku. Bagaimana aku bisa tega menyakiti kamu? Sejauh yang aku tahu, Dewi Kekayaan bernilai 1 triliun. Investasinya secara santai 5 miliar. Ketika aku mendapatkan uang, 2,5 miliar. Kamu ambil 2,5 miliar itu pulang. Lalu seluruh keluarga Jiang akan bangga padamu. Aku melakukan ini untuk kebaikan kamu sendiri, paham? 2,5 miliar. Aku tahu aku memiliki istri yang tepat. Tunggu uangnya datang. Jiang Chen, idiot itu, pasti tidak iri padaku sampai mati, haha. Istri, aku tahu kamu yang terbaik untuk aku. Kamu tunggu aku minta uang dari orang tua sekarang. Ini, kamu sudah terbiasa dimanja di kota. Hati-hati kalau kerja di ladang. Jangan terlalu capek. Oke, Nanti aku cari kamu di ladang kalau urusanku selesai. nggak usah, kamu istirahat saja di rumah. Aku bisa sendiri. Nenek, hei, aku berangkat kerja. Pelan-pelan, Hei, tunggu aku. cucu yang baik. Kamu sudah jelaskan situasi kita padanya. Nggak takut anak nakal ini punya niat buruk. Nek, gimana pendapatmu tentang dunia ini? Berapa banyak orang yang bisa tahan godaan 100 juta? Ini juga jarang. Aku percaya dia pria yang layak dipercaya. Kalau dia benar-benar berbuat hal yang tidak biasa, itu cuma bukti aku, Su Siwen, salah pilih orang. Nak, kuharap kau tidak mengecewakan cucuku yang baik. Hei King, ada apa? Grup Nona Lin Wanshan, minta investasi lagi padamu. Oke, aku paham. Hadiah yang kuminta kamu siapkan untuk Jiang Chen, seharusnya sudah hampir sampai. Ayah, Dewi Kekayaan ini lemah dan sakit-sakitan. Selama ribuan tahun, ginseng adalah obatnya. Kita kasih yang dia butuhkan. Investasinya pasti akan datang dengan sendirinya. Oh sayang, aku harus berterima kasih pada menantuku yang baik untuk 50 juta yuan itu. Kalau tidak, mana mungkin aku punya uang untuk dapat ginseng 1000 tahun ini. Mertua, jangan sungkan. Ini sudah seharusnya. Haha, lagi pula aku akan bahagia seumur hidupku. Aku masih bergantung pada kamu dan Ruotong. Jangan khawatir, kamu pasti akan dapat bagian dari kemuliaan dan kekayaan keluarga Lin. Aduh, terima kasih mertua. Menikahi Ruotong, aku ditakdirkan menikmati pakaian bagus dan makanan enak tanpa henti. Jiang Chen malah bilang aku akan menyesal. Mau lihat aku jadi bahan tertawaan? Dasar idiot. Dan seterusnya. Itu, parkir. Jiang Chen. Desa terpencil ini, mobil mewah ini dari mana? Jangan lihat Jiang Chen itu maibah bapak mertuaku. Orang sepertimu tidak akan pernah diam. Xiao Hao. Kamu Ruotong. Kenapa kamu di sini? Kamu telepon Ruotong? Sekarang kamu harus ubah sikap, hormati istriku Lin Qianjin. Tuan muda terhormat keluarga Jiang berkurang jadi petani Jiang Chen? Kamu sangat menyedihkan dan menggelikan. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu?
Aku kakakmu. Kakakku, berani aku beritahu orang? Petani yang membelakangi langit menghadapi tanah liat, katakan, hei, di mana aku taruh mukaku? Aku kesini untukmu. Karena kamu memandang rendah aku, kalau gitu cepatlah, jangan tunda pekerjaanku. Oh, jijik, tanah ini sudah dituangi tahi. Kamu sengaja kotori bajuku. Jelas-jelas kamu tidak punya mata. Kami tidak punya mata. Kurasa kamu cuma iri. Kamu iri istriku habiskan 100.000. Pesankan aku setelan haute couture. Kamu iri aku bisa naik. Maibah, bapak mertuaku, kamu iri, aku punya hidup lebih baik di keluarga Lin. Singkatnya, kamu cuma iri aku, menikahi istri yang baik. Aku iri padamu. Kamu terlalu banyak mikir, karena istriku 100 kali lebih baik darinya. Lebih baik dariku? Kepercayaan diri apa yang diberi wanita desa padamu? Jiang Hao menikahiku karena kekayaan. Seluruh keluarga Jiang akan bangga padanya. Dan wanita desa itu tidak lain memalukan. Apalagi yang bisa kuberi padamu? Beri dia pekerjaan bertani seumur hidup. Beri dia pinggang, yang tidak bisa diluruskan seumur hidup. Dia sekarang paling keras di seluruh tubuh kecuali mulutnya. Semuanya lembut. Hahaha. Berani tertawakan paman kami. Kamu juga pantas. Nona beri pamanku Rolls Royce, satu set villa Tian Cheng Yipin, grup bernilai pasar puluhan miliar. Lindong, lebih baik kamu pulang saja. Walaupun keluarga Su saya kaya, tapi bukan berarti uangnya bisa dihamburkan untuk proyek yang pasti rugi. Tapi, Nona Susu, Jangan buat saya mengulanginya lagi. baiklah. Sayang sekali, saya sudah meminjam uang dari Jiang Hao untuk membeli hadiah-hadiah ini. Jiang Hao, Bagaimana bisa saya lupa tentang ini? Jiang Hao adalah kakak dari Jiang Chen. Itu artinya iparmu. Lin Wanshan ini adalah ayah kandung dari iparmu. ada hubungan seperti itu. Ya, sudahlah, kita bantu saja. Masuklah. Oh, Ingat, kontrak ini demi keluarga Jiang. Baru saja ditandatangani. apakah keluarga Jiang itu menantuku, Jiang Hao? Terima kasih, Nona Su. Saya akan bekerja dengan baik. Anda tidak akan pernah kecewa. Rolls Royce itu lebih dari 10 juta. Dan Tian Chen Yipin itu. Jiang Hao, bukankah kamu tinggal di dekat sana? Ah, villa ini harganya lebih dari 20 juta. Dan perusahaan miliar dolar itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah istrinya seorang wanita desa? Tuan, ini hadiah pernikahan dari Nyonya untuk Anda. Sudah saya bilang jangan lakukan ini lagi, bawa pergi. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dipersiapkan untuk Anda. Perusahaan itu ada untuk memberimu kegiatan, agar tidak terlalu bosan menganggur. Vilanya juga, di sebelah keluarga Jiang. Mudah bagi Anda untuk pulang menjenguk keluarga. Mobil ini juga untuk kenyamanan Anda. Si Wen benar-benar perhatian. Tapi saya benar-benar tidak perlu, bawa pergi. Ini tidak perlu. Masih banyak barang-barang, hanya untuk pamer di depan kami. Maksudmu apa? Jangan pura-pura tidak tahu, banyak orang di Jiangchen adalah penduduk desa di kampungmu, kan? Kamu menyewa mereka untuk berakting bersamamu. Berapa kamu bayar mereka? Penduduk desa? Yang ini. Dan ini. Sekilas saja sudah ketahuan palsu. Berani-beraninya membuat-buat di depan nona ini. Konyol sekali. Istri, kamu sangat jeli. Jiang Chen, saya biarkan kamu pura-pura. Pura-pura membiarkanmu pura-pura. Hadiah-hadiah pilihan hati si Wen. Bagaimana bisa kamu begitu kasar padaku? Apa yang Anda lakukan, ayah mertua? Ayah mertua, Anda sudah kembali. Ayah, kakak Jiang Hao malah berbuat curang, membuat-buat, pamer uang besar di depan saya. Lucu tidak, katanya? Kak Jiang Hao. Hahaha, kamu ngomong apa sih sama badut loncat-loncat ini? Investasinya sudah di tangan, ayo pergi. Oh, beneran? Bapak benar-benar dapat investasinya? Masa aku bohongin kamu? Haha heyo bagus. Ayo, pulang. Adakan pesta perayaan. Oke. Si sampah Jiang Chen. Kalau aku ingat benar, besok kan hari menantu gemukmu pulang kampung, ya? Aku tunggu di rumah Jiang. Aku pengen lihat istri kampunganmu. Bisa kasih salam balasan yang layak nggak? Ah, aku takut sama dia. Aku nggak berani datang.
Aku mau pergi setelah menghancurkan sesuatu. Hei, sudahlah. Nggak perlu berdebat sama orang kayak gini. Kembali dalam 3 hari. Ibu mengusir mereka dari rumah. Masih perlu? Tentu saja perlu. Aku ini menantu perempuan. Harus ketemu mertua. Iya. Hei istri, kamu lagi nggak enak badan? Aku aja yang kerjain. Jangan gerak. Kamu capek seharian. Saatnya hilangin capek. Lagi baca apa? Ini surat wasiat kuno yang ditinggalin guru aku. Mungkin kita bisa nemuin obat buat kamu. Obat radikal. Kamu bercanda? Kalau ada obatnya, itu bakal jadi berkah buat ribuan pasien. Kalau bisa diproduksi, bahkan cuma beberapa sen. Itu rejeki yang luar biasa. Kaya atau enggak, aku nggak peduli. Yang penting bisa nyembuhin kamu. Dasar suami. Kalau bisa disembuhin, aku udah sembuh dari dulu. Pulang hari ini, jangan buang-buang waktu. Nah, Hei, ayo pergi. Apa? Oh, oke, aku mengerti. Tolong siapkan mobil dulu untukku. Ada apa? Aku ada urusan mendesak yang harus ditangani. Suami, kenapa tidak kamu pulang ke keluarga Jiang dulu? Aku akan ke sana segera setelah selesai. Hei, urusan bisnis. Kamu pergi dulu, Vida. Hei, ngomong-ngomong, Jiang Chen, aku sudah menyiapkan upacara kunjungan balik. Nanti aku akan kirim seseorang ke keluarga Jiang. Oke. Pintunya sudah siap. Ini dia. Kenapa kirim seseorang untuk mengantarkannya? Ambil langsung. Hahaha, aku sebenarnya mendapatkannya. Investasi dari Dewi Kekayaan Misterius? Hei, keluarga Jiang kita masih bisa dapat 2,5 miliar. Seperti yang diharapkan dari anakku yang baik, Xiao Hao memang mampu. Astaga, ini semua berkat istriku. Aku hanya memberinya sedikit pujian. Aduh, ya, ho. Pujian terbesar adalah untuk keluarga Jiang kita, menikahi menantu perempuan yang baik. Kalau mendengarkan omong kosong Jiang Chen, investasi-investasi itu, bagaimana bisa ada setengah sen pun untuk keluarga Jiang kita? Aku hampir membujuk Xiao Hao kita ke desa untuk menderita. Pemberontak sinis itu. Dia pantas menghibur wanita desa. Ayah, aku kembali. Yo, sampah ini benar-benar berani kembali. Saudara baik, wanita desamu, apakah dia menyiapkan sesuatu untukmu? Upacara balik apa yang mahal? Biar kukatakan sesuatu. Semua kerabat kita ada di sini hari ini, jangan mempermalukan orang tuamu. Wanita desa yang miskin, apa yang bisa kamu siapkan untuk upacara balik yang layak? Bukankah Jiang Chen menyuruhmu untuk tidak kembali? Apakah kamu buru-buru mempermalukan aku dan ayahmu? Hadiah balik dari wanita desa? Aku tidak tahu apakah aku bisa menerimanya atau tidak. Jika itu tidak memuaskan kita, aku tidak akan membiarkanmu. Upacara balik adalah tentang ketulusan hati. Apakah tinggi rendahnya benar-benar penting? Aku membawa ini. Kamu putuskan. Ini, Menantunya kenapa? Ada yang istimewa dari upacara kembali ini? Ini bukan. Kamu lihat di semua penjual di kecamatan ini. Ginseng rusak, seberapa berharganya, sampai bikin kaget? Tidak. Ini sepertinya. Ini ginseng 1000 tahun yang ayahku berikan kepada Dewi Kekayaan, harganya 50 juta. 50 juta. Dewi Kekayaan. Kamu sedang bicara tentang istriku, Shiwen. Nak, maksudmu mertuaku pakai ginseng ini, dapat investasi 5 miliar dolar. Tidak mungkin dilakukan seperti katamu. Bukankah ginseng ini harusnya ada di tangan Dewi Kekayaan? Bagaimana mungkin Jiang Chen membawanya ke sini? Karena ini. Karena kamu mencurinya. Dicuri. Ya. Aku sepertinya ingat, Jiang Chen dan Dewi Kekayaan tinggal di desa yang sama, dia pasti menguntit kita. Tunggu sampai kita pergi, menyusup ke rumah Dewi Kekayaan, mencuri ginseng dari ayah mertuaku. Kamu brengsek. Bahkan kontrak properti berani dipalsukan? Apalagi yang tidak kamu berani?
biar bisa kasih upacara kembali yang layak, malah melakukan kejahatan. Jiang Chen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu berani mencuri bahkan barangnya Dewi Kekayaan. Dan bawa masalah panas ini ke sini untukmu, mau bunuh siapa? Ayah, biar aku jelaskan. Jelaskan apaan? Ibu, kamu pukul aku. Aku bahkan mau bunuh kamu sekarang. Kamu kembalikan ginseng ini ke Dewi Kekayaan sekarang juga, lalu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Jangan pernah kembali ke pintu keluarga Jiang lagi. Aku, Zumei, tidak mengakui kamu sebagai anak. Ibu, ayah, kembali. Kalau tidak suka, aku bisa bawa pergi, tapi kamu seharusnya tidak memfitnahku. Kita tidak boleh menginjak-injak bakti suami istri. Bakti. Kamu berani bicara bakti, padahal ambil barang curian. Kamu tidak tahu malu? Atau istrimu yang dari desa itu tidak malu? Kamu boleh merendahkanku, tapi kamu tidak boleh menghina istriku. Hei, jadi, kalau hari ini kamu juga bisa kasih hadiah kembali yang berharga. Tampar mulutmu sendiri dan minta maaf padamu. Kurasa dia tidak akan pernah punya kesempatan ini seumur hidupnya. Nona Su sudah datang. Nona Su sudah sampai. Nona Su memberi keluarga Jiang kalung berlian merah muda langka. Giok yang diukir tangan oleh master terbaik. Naskah asli 12 Shio, karya Kibaisi. Tuan Jiang, hadiah Nona Su sudah disampaikan. Kami pamit. Astaga, barang-barang ini totalnya minimal 200 juta. Siapa sih Nona Su ini? Kok bisa punya tulisan tangan yang luar biasa begini? Si Wen, itu si Wen. Yang kubawa ini sama sekali bukan hadiah pembuka pintu. Ini dia. Siapa itu si Wen? Apa itu Jiang Chen? Cewek desa yang senang itu. Sepertinya namanya memang itu. Tapi dia nggak mungkin sekaya itu. Ini pasti salah. Orang yang bisa memberi hadiah balasan seperti ini, harganya minimal 100 miliar. Kalau memang benar, berarti Xiao Hao salah menikah, dong? Wah, jangan-jangan dikirim oleh Dewi Kekayaan misterius itu? Hei, mungkin saja. Jiang Chen dan Dewi Kekayaan itu berasal dari desa yang sama. Oh, begitu. Sangat mungkin cewek desa itu cuma kebetulan namanya sama. Oh alah, pasti dari Dewi Kekayaan misterius itu. Dewi Kekayaan misterius sudah bekerja sama dengan keluarga Lin kami. Hadiah balasan ini cuma kebetulan dikirim ke keluarga Jiang. Oh, begitu ya? Sepertinya hadiah balasan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Mertua, hadiah-hadiah ini akan saya berikan kepada bapak dan ibu. Ya ampun. Barang senilai 200 juta langsung diberikan begitu saja. Lin Qianqin terlalu hebat. Andai saja aku punya menantu seperti itu, bisa ketawa sampai terbangun. Haha, kan sudah kubilang. Masa sih orang rendahan bisa bangkit? Orang miskin mana bisa menipu? Apa kata si kakak baik? Istriku memberi hadiah senilai 200 juta. Semuanya diberikan kepada orang tuaku. Kalau kamu dan istrimu malah memberikan barang curian. Bukannya itu agak keterlaluan? Jiang Hao, kamu mau apa? Agak terlambat sedikit. King, buka lebih cepat. Baik, Nona. Ayah, ibu. Menurutku, Jiang Chen hanya akan memalukan keluarga kita. Lebih baik kita usir dia dari rumah. Ya, aku setuju. Keluarga Linku sekarang sudah menjalin hubungan dengan Dewi Kekayaan. Mulai sekarang, pasti akan jadi kaya dan berkelas. Terlalu memalukan kalau masih berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Ayah, ibu, kalian pasti tidak setuju, kan? Siapa ibumu? Bawa barang curian sebagai tanda hormat. Kamu anggap aku ada? Tidak, dasar serigala tak tahu terima kasih. Aku juga bukan ayahmu. Ini adalah kejahatan, sinisme, aku sudah mati-matian selama 8 kehidupan. Hanya untuk menahanmu, si penjahat ini, pergi dari sini sekarang. Kamu pergi ke desa untuk menghibur para wanita desa karena aku. Kupikir cuma akan kehilangan muka. Apa kalian akan memutuskan hubungan denganku? Benar sekali, hahaha. Jiang Chen, katakan padaku. Kalau saja kamu bersikeras tidak menukar pernikahan. Sekarang yang mengikuti Ruotong adalah kamu, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Sayangnya, kamu setuju untuk menukarnya. Masuk ke keluarga wanita desa sebagai pacar gelap, kamu tidak akan bisa bangkit lagi seumur hidupmu.
Cepat pergi dari sini. Ini adalah pesta perayaan yang disiapkan keluarga Jiang untukku. Kamu si petani miskin, sama sekali tidak pantas berada di sini. Menantuku menyuruhmu pergi, tidakkah kamu dengar? Pergilah. Muka keluarga Jiang sudah habis dipermalukan olehmu. Kalau tidak pergi, kakimu akan kupatahkan. Kamu yang ingin memutuskan hubungan, aku juga tidak keberatan. Mulai sekarang, apakah aku kaya atau miskin? Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Berhenti. Jiang Hao, apa maumu? Kamu mau pergi? Silakan. Tapi baju dan celana yang kamu kenakan, bahkan celana dalam dan kaos kakinya, semua dari keluarga Jiang. Kalau pergi, tinggalkan semua barang milik keluarga Jiang. Jangan-jangan kamu mau menyuruhnya telanjang? Memalukan sekali. Aku tidak lihat. Jiang Hao, kusarankan kamu berhenti. Cukup sudah. Kamu pantas? Ayo, bantu tuan muda. Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku? Lepaskan celananya. Akan kuperlihatkan kepada semua orang, bahkan tuan muda keluarga Jiang sekalipun, bisa kuinjak-injak di bawah kakiku, karena dia menikahi wanita desa. Hahaha, siapa yang berani menyentuh suamiku? Wanita siapa ini? Kuat sekali. Ini armada mobil mewah. Ada bodyguard lagi, latar belakang wanita ini tidak sederhana. Ayah, ini pesta perayaan yang kusiapkan untuk Ruotong. Kenapa kau mengundang orang luar? Aku tidak, bukan. Aku tidak memanggil orang luar, ini makan malam keluarga kita. Tidak, tapi siapa wanita ini? Oh, aku mengerti. Dia pasti datang untukku. Kamu. Keluarga Linku telah mendapatkan perhatian Dewi Kekayaan. Hal ini pasti akan membuat keluarga-keluarga kaya mendengar kabarnya. Wanita ini pasti dikirim oleh salah satu keluarga kaya untuk berteman denganku. Hahaha, sudah pasti. Benar, Dewi Kekayaan ini bernilai triliunan. Berinvestasi di banyak perusahaan, uangnya mengerikan. Kemampuannya juga luar biasa. Tak tertandingi di negeri ini, keluarga bangsawan manapun pasti ingin mengambil hati. Bisa dibilang begitu. Keluarga Jiang kita yang lama, mulai sekarang, akan jadi incaran para keluarga kaya. Hahaha istri, kamu hebat. Aku, Jiang Hao, bisa menikahimu ini pasti karena leluhur kita memberkati. Haha, menantuku yang baik. Keluarga Jiang kita beruntung memilikimu. Jiang Chen, kau lihat, aku, Lin Ruotong, bisa membawa Jiang Hao dan kejayaan seluruh keluarga Jiang itu, hal yang tidak bisa dilakukan oleh wanita kampungan dan istrimu dalam 8 keturunan. Selamat datang di pesta kemenanganku. Kenapa kau memukulku? Biar kau ingat, lain kali berani-beraninya menyentuh suamiku. Kupatahkan kakimu. Kaki patah. Ini masih istriku yang sakit-sakit. Jauhkan tangan kotormu dariku. Guling. Maaf, suami. Seharusnya aku pulang bersamamu. Membiarkanmu dibuli. Suami. Dia Su Xiwen, wanita desa yang Jiang Chen temui di Choksi. Kenapa dia lebih cantik dari Lin Ruotong? Jiang Hao, kamu ngomong apa sih? Aku, Lin Ruotong, dipukul. Gak apa-apa kalau kamu gak bantu aku. Kamu malah bandingkan aku dengan wanita desa ini. Kamu mau cerai? Wah, menantuku yang baik, tenang dulu. Ini bukan salah Xiao Hao kita. Salahkan si wanita desa itu. Iya, Su Xiwen. Dasar jalang buta. Kamu makan berapa banyak hati beruang dan empedu macan. Berani-beraninya kamu menampar menantuku yang baik. Kenapa kamu gak cepat-cepat minta maaf sama dia? Minta maaf. Lupakan saja kalau kamu bully aku. Aku mau membuat istriku memandang rendah padaku. Jangan harap. Suami, terima kasih sudah melindungiku. Kamu ceritakan bagaimana mereka membulimu. Napas busuk ini. Istri, aku akan bantu kamu. Bantu dia. Sewa iring-iringan mobil, sewa beberapa warga desa jadi pengawal, beli apa yang kamu mau, dan atur barang-barangnya di kios.
Kamu pikir kamu keluarga apa? Putri keluarga kaya? Kembalikan putri itu. Jangan lihat apakah kamu pantas. Anakku Jiang Chen pergi ke desa. Pergi dan hiburlah wanita desamu itu. Kamu memang hebat. Upacara penyambutan yang layak saja aku tidak dapat. Berani-beraninya kamu pura-pura sok di depan kami. Buat kami berdua kehilangan muka di depan saudara, kamu masih saja menggertak di sini. Wanita desa ya tetap wanita desa. Kurasa kamu tidak tahu cara menulis kata malu. Aku suruh kamu siapkan upacara penyambutan. Bukannya kamu sudah kirim orang untuk mengantarnya? Nona, apakah semua persembahan penyambutan ini yang kamu siapkan? Ini memang upacara penyambutannya. Ayah, bukannya Ruotong sudah bilang, ini untuk dia. Ya, Ruotong menerima hadiah ini senilai 200 miliar yuan. Berpindah tangan untuk menghormati kami berdua. Dasar wanita desa, sama seperti binatang kecil ini. Masih ingin merebut paksa bakti menantu yang baik. Apakah kamu masih punya muka? Baktinya. Kenapa Lin Ruotong bilang itu miliknya? Shi Wen dan aku akan jadi bahan tertawaan kalian. Terlalu jelas kalian membeda-bedakan. Kami membeda-bedakan mereka. Kamu bahkan tidak lihat status kami sebagai Ruotong. Apa statusnya Su Siune? Kenapa kami harus menghormati wanita desa ini? Dasar binatang kecil tak berguna, bahkan tidak pulang ke rumah. Hak apa yang kamu punya untuk menuduh ibumu? Kamu, berhenti. Jiang Chen, cepat pergi dari sini. Kamu bertahan di sini tanpa malu. Tidak ada yang kasih kamu sesuap nasi. Hahaha. Jangan sombong dulu. King King mengeluarkan kwitansi yang kubeli untuk upacara penyambutan. Akan kutunjukkan pada kalian. Siapa yang merebut upacara penyambutan siapa? Ambil fakturnya. Bu, ini semua faktur. Lihat informasi di tiket ini. Silakan periksa apa saja yang palsu. Aku, Su Siwen, akan ganti rugi semua barang-barang saya. Sebaliknya, kalau aku bisa buktikan tagihan ini asli, salah satu dari kalian yang bertanggung jawab, berbaris untuk minta maaf pada suamiku. Istri, tenang saja. Tidak sepadan untukku. Kau adalah priaku. Ini masa depan Su Siwenku. Uangku sepadan untukmu. Sepertinya dia benar-benar baik padaku. Tagihan-tagihan ini, kode-kode ini, persis sama. Barang ini benar-benar dari wanita desa ini? Sama sekali tidak mungkin. Dia cuma wanita desa yang bertani. Mana mungkin dapat upacara pengembalian senilai 200 juta? Tiket-tiket ini pasti palsu. Dia, Su Siwen, bukan peri. Dia tidak bisa meramal. Bagaimana bisa dibuat sebelumnya? Bagaimana dengan tiket-tiket dengan nomor yang sama seperti penghormatan pengembalian ini? Ternyata dari awal sampai akhir, kalian yang menduduki upacara pengembalian mereka. Ternyata dari awal sampai akhir, pasangan itulah yang teriak-teriak tangkap maling. Lucu juga, mereka menduduki upacara penyambutan rumah saudaranya, masih saja lari-larian di mana-mana, sungguh tak tahu malu. Diamlah. Memangnya kenapa kalau itu benar? Saya jamin semua harta benda keluarga Lin. Wanita kampung ini tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Kaligrafi dan lukisan antik ini semuanya palsu. Palsu? Ya, ini palsu. Surat berharga dan lukisan antik ini sama-sama dipalsukan. Jangan bicara lagi, ini pemalsuan. Kaligrafi dan lukisan antik senilai 200 juta ini cukup untuk membuatmu masuk penjara. Gila, benar-benar gila. Kamu pura-pura sok suci di depan kami, bahkan berani melakukan hal ilegal, dan membawa semua barang curian ke sini. Jiang Chen, Su Siwen, kalian berdua mau membunuh siapa? Semua ini asli, dan berkelit. Kalau berkelit bisa berguna. Untuk apa ada polisi? Aku akan telepon polisi. Bawa kalian semua. Tidak ada bukti, berani-beraninya kau memfitnah. Aku ingin lihat siapa yang ditangkap hari ini. Kalian berdua ini benar-benar tidak akan menangis sebelum lihat peti mati, ya, Tante? Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Ya, telepon polisi, tunggu polisi datang. Kita lihat siapa yang dibawa pergi. Untuk apa telepon polisi? Pak Tua, saya ahli dalam hal ini. Bisa langsung terlihat kakek. Xiao Chen, kamu menikahi perempuan desa. Dia bertani di pedesaan. Kamu ngapain di rumah sama kakakmu? Istrinya adalah putri dari grup Lin.
Itulah sosok yang perlu keluarga Jiang saya dekati. Kamu tidak tahu? Kakek. Aku tak menyangka bahkan kamu juga jadi seperti ini. Aku sudah mengajarimu dari kecil sampai besar. Sebagai kakak, kamu harus memberi contoh untuk yang besar maupun kecil. Meskipun kamu tidak mampu dan berprospek, tapi kamu tidak boleh mempermalukan keluarga Lau Jiang. Apakah semua ini sudah kamu lupakan? Atau apa yang kuajarkan masuk ke perut anjing? Kakek, kamu. Mereka kenapa melakukan ini padamu? Perilaku aneh butuh alasan lain apalagi? Ayah, lagi ngomong apa sama Jiang Chen? Lihatlah omong kosong ini. Ini asli atau tidak? Biar dua orang bodoh ini menyerah total. Iya, ayah, berhenti buang-buang waktu. Aku tidak sabar menemani dua badut yang melompat-lompat ini. Lihat saja mereka berulah. Biar aku lihat. Zhang Hao kakeknya bisa diandalkan? Jangan khawatir, kakek, menantunya. Hobi terbesar kakek dalam hidup adalah kaligrafi dan lukisan antik. Sekarang dia ahli di perkumpulan barang antik. Kemampuannya sama sekali tidak perlu diragukan. Tinggal lihat saja. Lihat bagaimana aku mempermalukan orang-orang bodoh ini. Ternyata ini adalah bagan zodiak dari Qi Baishi, Qi Lao. Bagaimana mungkin barang seperti ini ada yang asli? Kalau memang asli, harganya lebih dari 200 juta. Kamu dengar? Jiang Chen, kamu jelas-jelas palsu. Ini dia. Ini dia. Ada apa kakek? Apakah lukisan ini asli? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada yang asli seperti ini? Mulai. Jiang Hao, tidak akan ada kecelakaan, kan? Menantu, apa yang kamu khawatirkan? Kakek, begitulah dia kalau sudah serius. Ini harus ditanggapi dengan serius. Meskipun terbukti palsu, harus ada pembenarannya. Beberapa orang tidak terima dan terus berulah di sini. Baiklah, kalau begitu aku lega. Jiang Chen. Su Siwen melihat wajah mertuanya. Tante, aku bisa membiarkan kamu pergi hari ini. Asalkan kamu mau mengakui kekalahan. Merangkak keluar dari sini, aku bisa mengabaikanmu. Masih berani bicara sembarangan. Keluarga Lin punya orang sepertimu yang suka cari gara-gara. Sepertinya keluarga ini tidak akan bertahan lama. Su Siwen, kamu berani sekali. Istriku ini baik hati. Demi ayah dan ibuku, tidak peduli denganmu. Kalau tidak terima, sudah. Berani mengutuk keluarga Lin. Aku tidak akan memberimu pelajaran, dasar tidak tahu malu. Kamu pikir menantuku yang baik ini tidak punya pendukung? Ya, lihat saja aku tidak menyobek mulut busukmu. Karya asli. Apakah ini asli? Aku tidak percaya semua barang ini asli. Kakek sudah memastikannya. Jiang Hao Lin Ruotong. Sekarang masih mau bilang apa lagi? Apa kakek benar-benar pusing? Bagaimana mungkin barang-barang ini asli? Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin dia, seorang wanita desa, mampu membeli yang asli? Kakek, lihat lebih dekat. Jangan tertipu. Baik-baik, biarkan aku lihat lagi. Istri, maksudku kalau menurutmu mungkin tidak uang untuk membeli barang-barang ini? Keluarga Su sudah mengumpulkan kekayaan lebih dari 10 generasi, apa? Menghabiskan kekayaan yang dikumpulkan lebih dari belasan generasi, hanya untuk membeli kaligrafi dan lukisan antik ini. Itu namanya apa di depan semua orang? Oh, sok jago. Jiang Chen, lihatlah anak perempuan boros yang kamu nikahi ini. Benar-benar ada orang sebodoh itu di dunia. Menghabiskan tabungan lebih dari belasan generasi. Hanya untuk hari kamu kembali. Mengembalikan harga diri si miskin. Apalagi, ini paling-paling hanya tiruan. Lancang sekali. Anak seorang pengemis. Dari mana datangnya kepercayaan diri bilang nyonyaku bodoh? Dasar jalang kecil. Kamu ngomong siapa yang mengibas-ngibaskan ekor dan memohon ampun? Perlu ditanya lagi? Tentu saja, Lin Wanshan, ketua grup Lin. Ayahku. Kamu jelaskan. Kenapa ayahku mengibas-ngibaskan ekor dan memohon ampun? Aku tidak ingin menyebutkannya. Aku khawatir akan terjadi keretakan di keluargamu. Aku khawatir kamu akan merasa malu di hadapanku dan suamiku. Aku tidak menyangka kamu sama sekali tidak menganggap serius suamiku. Kalau begitu, aku juga tidak perlu mempedulikan perasaanmu. Tahu tidak keluargamu Lin, bagaimana caramu mendapatkan investasi 5 miliar itu? Karena kamu, Lin Ruotong.
Dia adalah kakak iparnya. Keluarga Lin bisa dapat investasi, itu karena Jiang Chen. Bagaimana mungkin? Bukannya Jiang Chen itu ahli waris keluarga Jiang yang paling tidak disukai? Apa dia punya latar belakang misterius? Mustahil keluarga Lin menang investasi, itu kerjaan istriku, itu kemampuan ayah mertuaku. Si bodoh ini, dia ada hubungan apa? Betul, Su Siwen, jangan bikin gaduh di sini. Nggak ada yang percaya omong kosongmu di sini. Percaya atau enggak, itu fakta. Diam, kakek belum memutuskan apakah ritual balasan ini asli atau palsu sebelumnya. Kamu cuma perempuan kampungan, kamu sama sekali nggak berhak ngomong sembarangan di sini. Kamu paham asli atau palsu? Beri kesimpulan, aku nggak tahan lagi, dua orang bodoh ini, dia main-main denganku. Ketiganya asli. Dan kalau masing-masing ditempatkan di rumah lelang, harga transaksi akhirnya mungkin di atas 300 juta. Selesai. Aku nggak percaya barang-barang ini asli. Bagaimana mungkin? Su Siwen, kamu benar-benar habisin tabungan belasan generasi keluarga Su. Cuma supaya Jiang Chen bisa angkat kepala di pesta balasan? Kenapa sih? Aku minta Lin Ruotong, kasih aku, mobil mewah, $1 juta, dia malah marah-marah padaku, Jiang Chen, Hede Heneng, bagaimana bisa aku biarkan Su Siwen? Lakukan semua yang kamu bisa, nah kamu nggak perlu iri. Kamu pikir kamu satu-satunya ahli waris keluarga Jiang, hadiah balasan yang mereka kirim ini ujung-ujungnya kan juga jadi milikmu? Ya, sayang. Barang-barang ini nanti jadi milik kita, dua orang bodoh ini ngasih kita lebih dari 1 miliar gratis. Iya, kenapa aku nggak kepikiran? Jiang Chen, Su Siwen, kalian benar-benar orang baik. Habisin tabungan hasil kerja keras generasi, dikasih ke kita sebagai hadiah. Aku nggak bisa cukup berterima kasih. Hahaha, kalian senang terlalu cepat, ya? Karena barang-barang ini dikirim oleh kami suami istri, maka hak interpretasi akhirnya juga harus milik kami, kan? Suami, bagaimana menurutmu? Karena keluarga Jiang nggak tahu barang bagus, maka kami ambil kembali semuanya. Ambil semuanya. Sudah, hentikan. Itu semua barang gue. Kembalikan itu ke gue. Maling, kalian maling? Jangan rampas bayiku, kakek. Jangan lemah hati, mereka nggak pantas dikasihani. Kalian maling. Kembalikan bayinya padaku. Tapi ini kan kakekku. Kakek, kamu baik-baik saja? Kamu jangan sok suci di sini. Dasar anak durhaka. Kembalikan barang-barangku. Aku akan menitipkan bayi ini pada Xiao Hao sebagai pusaka. Jangan berani-beraninya. Gua bunuh lo. Jangan berani-beraninya. Jangan berani-berani. Bunuh kau. Upacara penyambutan yang disiapkan Shiwen. Tapi kau malah mau memberikan Jiang Hao sebagai pusaka. Bunuh aku. Kakek, kami semua adalah cucu kandungmu. Kenapa, men? Dan kau begitu berpihak pada Jiang Hao. Apa aku lebih buruk darinya? Karena kau bukan apa-apa. Jelek. Membiarkanmu tinggal di keluarga Jiang hanya untuk jadi pelayan gratis buat Xiao Hao. Kalau tidak, sudah lama kau kusuruh pergi dari rumah ini. Hidup sendiri, itu benar. Si Wen benar. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa darimu. Jangan banyak bicara. Jiang Chen, segera kembalikan bayi itu padaku. Kalau tidak dikembalikan, kulitmu kukupas. Kau keterlaluan. Kalau mau dariku, aku tidak akan memberikannya. Hei, 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 hei. Ah, tidak. Itu pusaka keluargaku. Beraninya kau menghancurkannya. Belum selesai. Jangan berhenti. Su Siwen, apa kau gila? Ini dibeli dengan tabungan lebih dari selusin generasi keluarga Su, bernilai lebih dari 10 miliar. Beraninya kau, asal bisa membuang sial suamiku. Lalu apa?
Tidak. Anak saya hilang. Hahaha, anak. Tidak, saya harus cepat menghubungi presiden. Lihat, apakah ada kemungkinan untuk diperbaiki. Su Siwen, dasar perempuan jalang, berani-berani kamu melakukan hal yang begitu berharga? Bukannya kamu bilang barang-barang ini palsu? Kalau palsu, kenapa tidak dihancurkan? Lagi pula, apa hubungannya ini dengan kamu? Upacara pengembalian yang dibawa oleh Jiang Chen. Masuk ke keluarga Jiang kami adalah urusan kami. Kamu yang menjatuhkan barang-barang ini, kamu harus membayar saya semua. Kalau tidak, apalagi? Kamu tidak berani melakukan apa-apa kepada saya? HMPH. Jangan berpikir tidak ada yang bisa menyentuh kamu di sini. Jiang Hao, pukul dia untuk saya. Nona. Jiang Chen. Bagaimana? Sakit? Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak sakit. Saya juga ingin berterima kasih kepada kamu. Terima kasih kepada saya. Terima kasih karena membuat saya melihat sifat asli orang-orang ini. Anak. Ayah dan ibu. Gigi saya copot. Sudah sepantasnya. Penyakit Nona muncul lagi, anak perempuan. Pak, kenapa Anda membawa itu? Saya khawatir istri saya akan mengalami kecelakaan. Simpan saja itu dengan Anda, anak perempuan. Padahal Nona tidak ada di sekitar. Paman masih membawa obat asma. Nona membaca itu dengan benar. Paman adalah orang baik yang patut dipercaya. Bagaimana hasilnya? Jiang Chen, dasar bajingan. Berani-berani kamu memukulnya begitu keras? Anak perempuan yang baik. Di mana ini memukul Xiao Hao kita? Itu tamparan di wajah? Benar, memukul suami saya di depan saya. Jangan memberi saya wajah Lin Ruotong. Hari ini tidak bisa hanya seperti ini. Jangan berpikir bahwa menyewa beberapa penduduk sebagai pengawal. Kamu bisa bertindak semaunya di depan saya, Lin Ruotong. Saya akan memberitahu kamu, hari ini belum berakhir. Saya akan menghubungi ayah saya sekarang. Kamu tunggu saya. Kamu perlu menghubungi Lin Wanshan. Saya akan melakukan panggilan ini. Kamu memukul. Istri, kenapa dia punya nomor telepon ayah mertuanya? Kamu dengarkan saja omong kosongnya. Ayahku adalah ketua grup Lin, dia cuma wanita desa. Aku biasanya minta kakek untuk menyampaikan ke nenek, bahkan tidak mau ketemu ayahku. Mana mungkin ada kontak ayahku? Lin Ruotong, aku sarankan kamu berhenti sebelum keterlaluan. Kalau tidak, Xiwen akan menarik investasi 5 miliar untuk keluarga Lin. Jiang Chen, jangan-jangan kamu bilang padaku, wanita desa ini adalah dewi kekayaan yang punya harta triliunan. Gulung sana, leluhur kami 18 keturunan petani. Mau menggapai dewi kekayaan, mimpi. Aku lebih percaya menantuku Ruotong yang baik itu dewi kekayaan, daripada percaya kamu, wanita desa ini. Sifat istriku, latar belakang istriku, layak disebut dewi kekayaan. Hitung waktunya. Sekarang ayahku seharusnya sudah menerima investasi 5 miliar. Aku, Lin Ruotong, seharusnya tidak lama lagi akan menjadi dewi kekayaan. Tuan Su, silahkan lihat. Kamu mau memberikan satu-satunya putrimu kepada nona kami sebagai pelayan? Nona kami tubuhnya lemah dan mudah sakit. Selalu butuh orang yang merawat. Gadis kecil ini perhatian, teliti. Kebetulan cocok untuk melayani Nona Su. Investasi 5 miliar ini, kamu ambil dulu. Sedangkan untuk kontrak penjualan, aku akan sampaikan kepada Nona. Mau terima atau tidak, semuanya terserah Nona. Haha. Oh, terima kasih Tuan Su. Bisa tidak kamu berikan putrimu untuk menjadi pelayan Nona Su? Keluarga Lin kami benar-benar bertemu dengan modal triliunan ini. Apakah grup Lin akan melesat jauh? Tuan Su, akan kuantarkan. Hahaha. Oh, aku harus cepat beritahu kabar baik ini ke Ruotong. Pergi ke keluarga Jiang, sampaikan akta penjualan itu kepada Nona. Jiang Chen, jangan kau berpikir naif. Setelah wanita desa ini berpura-pura menjadi dewi kekayaan, kau pikir bisa lepas dari ini. Dengar ini, tidak mungkin ini belum selesai hari ini. Aku akan telepon ayahku. Aku benar-benar kenal Moruofu. Aku baru saja mau telepon ayahku, dia malah telepon. Halo, ayah, aku ada sesuatu untuk kuceritakan.
Aku juga punya kabar baik untukmu. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik apa? Apakah kamu dapat investasi 5 miliar dolar itu? Investasi itu, ada juga separuh untuk keluarga Jiang kita. Dengan uang ini, aku bisa beli apa saja yang kuinginkan. Uang investasi 2,5 miliar sudah tiba. Nilai keluarga Jiang kita akan berlipat 4 segera, langsung naik ke jajaran keluarga kaya kelas 1 di kota. Sekarang keluarga Jiang kita bisa dianggap sebagai leluhur yang mulia. Hahaha, ini masih jasaku, Jiang Hao. Jika bukan karena mataku yang tajam, menikahi Ruotong sebagai istriku, kau bisa menikmati hari ini, tidak seperti Jiang Chen ini. Menikahi wanita desa, juga belajar dari orang lain. Penyakit busuk, hanya tahu berbohong, juga berhayal menjadi dewi kekayaan. Ayah, apa yang kau katakan? Kau menandatangani kontrak penjualan untukku. Biarkan aku menjadi pembantu untuk keluarga Nona Su itu. Jadi pembantu. Siapa Nona Su ini? Dia punya kualifikasi apa? Mau menantu keluarga Jiang jadi pembantunya? Menantu saya adalah Putri Grup Lin. Orang macam apa? Layakkah menantu saya menandatangani kontrak jual beli? Nona Su itu orangnya. Dewi kekayaan misterius yang punya aset triliunan. Bisa jadi pembantu Nona Su. Suatu kehormatan bagi saya. Artinya saya, Grup Lin sama sekali terikat dengan dewi kekayaan beraset miliaran. Maksudnya, nanti Grup Lin akan jadi yang puluhan miliar. 100 miliar, bahkan modal triliunan dolar yang sebanding dengan Nona Su. Triliun. Saya bayangkan berbagi kekayaan luar biasa ini dengan keluarga Lin nanti. Aduh, saya hampir sesak. Keluarga Jiang kami punya menantu yang baik. Itu istri saya, orang yang mau jadi pembantu Nona Su. Dia istri saya, orang yang akan jadi modal triliunan dolar. Juga istri saya, Jiang Hao, memilih istri yang tepat berkat berhasil membalikkan keadaan, dan kamu, Jiang Chen. Saya akan habiskan hidup dengan wanita desa miskin ini. Ini hidup yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan. Jiang Hao. Wencheng Internasional. Bukankah ini salah satu perusahaan yang tercatat di bursa yang diinvestasikan oleh Nona Su? Mengapa dia datang ke keluarga Jiang? Apa kamu pernah memikirkannya? Dia pasti datang untukmu. Aku, iya, menantu kamu sekarang adalah pelayan pribadi Nona Su. Di masa depan, dia juga akan menjadi orang terdekatnya. Bukankah Wencheng Internasional bergegas untuk menjilatmu? Masuk akal. Ya, benar sekali. Karakter seperti ini di masa depan, aku khawatir akan ada yang terus-menerus datang, menginjak ambang pintu rumah kita, menantu kita. Akankah dia menjadi orang mulia di mata semua keluarga kaya di dunia? Kamu lihat itu? Kamu wanita desa dan istri ingin menjadi terkenal, mengandalkan cara penipuan dan penyesatan, dan istriku kaya, bos grup semacam ini dengan kekayaan bersih puluhan miliar, kamu harus datang ke pintu untuk menjilat. Jiang Hao, jangan senang terlalu dini. Bagaimana kamu bisa 100% yakin bahwa ketua ini bukan untuk istriku? Omong kosong. Gosip. Kalian berdua benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati istri. Tunjukkan pada mereka betapa baiknya kamu. Baik, suami. Ketua Wencheng Internasional, akulah orang mulia yang kamu datangi untuk temui. Mengapa kamu tidak datang dan membungkuk padaku serta menyapa? Dari mana datangnya kegilaan? Sial, beraninya kamu memukulku, kamu buta? Kontrak penjualan Nona Lin Ruotong, silakan lihat. Lin Wanshan ini sungguh keterlaluan. Buat mendekati pohon besarmu, beraninya kau jual anak sendiri? Paman, ada yang lebih keterlaluan lagi. Aku mau jadi anjingnya Nona. Ada yang mau mengakui Nona sebagai ibu baptis. Bahkan ada yang memohon-mohon tanpa pamrih. Untuk jadi kekasih gelap Nona, ya? King ngomong sembarangan lagi, bikin Jiang Chen salah paham padaku. Awas, aku hukum kamu masuk ruang gelap kecil. Kenapa kau kasih kontrak jual beli ke Susi Wen? Bukannya dia cuma wanita desa? Ini beneran. Dewi kekayaan dengan modal triliunan. Kalau begitu, kita kan nyepak besi. Diam. Mustahil identitasnya asli. Betul. Masa sih Jiang Chen seberuntung itu? Dia cuma bisa nikahi wanita desa yang seumur hidup cuma bisa bertani. Wanita desa. Sudahlah, masih ngotot aja.
Kontrak jual beli yang ditandatangani Lin Wanshan ini tidak cukup bukti identitasku, bukti kebodohanmu. Catatan ayah. Surat utang ini memang milik Lin Wanshan. Kalau begitu dokumen ini asli? Kalau begitu identitas Su Shiwen adalah Dewi Kekayaan. Identitas Su Shiwen adalah Dewi Kekayaan. Sial, apa yang aku lewatkan? Dewi Kekayaan dengan kekayaan bersih 100 miliar. Diberikan kepada Jiang Chen. Aku, Jiang Chen, ayo kita tukar kembali. Kita harus mendapatkan kembali pernikahan itu. Su Shiwen. Su Shiwen hanya bisa jadi milikku. Kamu mimpi? Nak, Ibu, ayah, tanganku. Nak, jangan nakuti ibu. Ibu, ayah. Tidak mungkin semurah itu, Jiang Chen, tidak mungkin. Dewi Kekayaan hanya bisa jadi milikku. Dia kan kakak, aku kan adik. Dia harus mengalah untuk adiknya. Dia seharusnya memberikan Su Shiwen padaku. Jiang Hao, apa kamu menyesal sekarang masih terlalu awal? Apa yang bisa dibuktikan oleh akta jual beli? Kalau kamu benar-benar Dewi Kekayaan, kamu benar-benar punya kemampuan sebanyak itu, kamu akan mengambil kembali 5 miliar yang kamu berikan kepada keluarga Lin. Kamu gila? Kamu yang gila. Sepotong kertas lusuh mau membuktikan apa? Dia, Su Shiwen, hanya berangan-angan. Lin Ruotong, apa kamu harus membungkus diri sendiri? Siapa bilang membungkus diri? Pasti aku. Tidak ada pengembalian investasi, identitasnya palsu, berani berpura-pura jadi Dewi Kekayaan. Aku punya 100 cara untuk membunuh kalian berdua yang bodoh ini. Suami, keluarga ini terserah kamu, bagaimana? Dia ingin mati. Kalau begitu kita kabulkan keinginannya. Aku dengar suamiku. Su Cheng, segera siapkan mobil. Semua orang berangkat ke grup Lin. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali investasiku, tapi juga menyingkirkan grup Lin sepenuhnya. Ini harga untuk membuli suamiku. Ya? Tante, aku masih nggak percaya. Wanita desa miskin juga pantas dikaitkan dengan Dewi Kekayaan? Itu istri yang dinikahi si bajingan Jiang Chen itu. Pasti nggak sebagus aku. Hei, lihat, bukankah ini besan? Ruotong, buru-buru apa? Ayah harus turun tangan. Besan. Menantuku yang berharga sudah diganggu, ya? Berani-beraninya mengganggu anak kesayangan Lin Wanshan. Dia sudah nggak sabar? Apakah itu penguasa lokal teratas? Siapapun itu. Aku adalah Lin Wanshan dari keluarga Lin. Sekarang dia sudah jadi Dewi Kekayaan dengan harta miliaran. Apalagi satu kota, seluruh provinsi pun. Siapa yang berani lancang di hadapanku? Benar. Tepat sekali. Berani-beraninya mengganggu nona besar. Dia sudah bosan hidup. Nah, ceritakan pada ayah. Siapa yang mengganggumu? Ayah kupas hidup-hidup dia. Ayah, kalau aku bilang, orang yang menggangguku itu adalah Dewi Kekayaan. Bukan kamu anak durhaka. Kenapa kamu memprovokasi dia? Kamu mau bunuh ayah. Ayah mertua, Ruotong. Ini cuma bercanda. Itu sama sekali bukan Dewi Kekayaan. Cuma wanita desa yang mengatasnamakan Dewi Kekayaan. Sombong sekali untuk ini, ayah. Ayah harus membelaku. Aku ditampar muka oleh si penipu itu. Tampar mukamu itu hal kecil. Tapi dengan Dewi Kekayaan, itu urusan besar. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun mencemarkan nama Dewi Kekayaan. Katakan siapa itu. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Jiang Chen dan si Jalang ini. Kali ini mati. Siwen. Pemulihan investasi. Atau lupakan saja. Semuanya sudah siap. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Apa karena kamu masih tidak tega dengan orang-orang itu? Bukan. Aku hanya tidak ingin kamu menderita karena aku. Kerugian. Siwen, kamu tertawa apa? Paman, bukankah berinvestasi di grup Lin ini nona saya di sini untuk mencari uang? Itu 5 miliar dolar. Investasi yang besar. Bukan untuk cari uang, lalu untuk apa? Tentu saja karena kamu. Karena aku. Benar, grup Lin sedang diambang kebangkrutan. Proyek ini pasti akan rugi. Kalau bukan karena Jiang Hao adalah kakakmu, aku sama sekali tidak akan membantu. Sayangnya, orang-orang itu malah memperlakukanmu dengan dingin, semena-mena.
bodoh sekali. Kamu baru menikah beberapa hari lalu, dia menyiapkan 1 miliar anak tangga untukku, dan melemparkan aset 5 miliar padaku tanpa peduli untung rugi. Istri baik macam apa yang kudapat ini benar-benar luar biasa. Suami meninggalkan istri untuk melampiaskan amarah demi kamu. Oke, Ayah, panggil semua satpam perusahaan untukku. Aku akan telepon hari ini. Pasangan anjing ini bahkan tidak mengenalinya. Jiang Chen, mengandalkan wanita desa miskin dan tak berdaya ini untuk berbuat jahat. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Aku tidak menganggap istriku serius. Pastikan dia terlihat baik hari ini. Tidak masalah, panggil Departemen Keamanan Perusahaan. Apakah dia lolos? Tidak, Ayah. Dia datang untuk menemuimu. Dia takut ketahuan. Dia ingin kabur. Jiang Chen, wakili aku. Kamu sudah selesai berpura-pura di rumah. Hari ini giliranku untuk berpura-pura. Jangan biarkan dia kabur. Jiang Hao, pergi dan hentikan mobil untukku. Hei, buka pintu, jangan pergi, hei. Si Wen, ada apa dengan nenek? Nen, Tetangga tidak bisa membedakan. Ayo cepat kembali. cepatlah. Si Wen, jangan khawatir. Nenek, orang baik pasti dapat pertolongan. Semua akan baik-baik saja. Jiang Hao, kamu sampah. Bahkan tidak bisa menghentikan mobil, pergi, dan menyetir. Tante, aku harus memberi pelajaran pada pria dan wanita brengsek ini hari. Cepetan, nyetir. Aku mau pergi setelah identitasku dipalsukan. Nggak mungkin. Hei, Besan, biarkan anak-anak urus diri mereka sendiri. Kebetulan aku mau ngobrol sama kalian berdua. Ayo naik, kita minum teh. Ini, Xiao Hao, Ruotong, kalian baik-baik saja? Santai aja, dia aja nggak berani ketemu mertuaku. Su Siwen, cewek ini pasti penipu. Beresin aja para pria dan wanita brengsek yang nggak punya duit dan kuasa itu. Apa yang aku takutin? Udah, jangan banyak omong, nyetir aja. Yah, suruh beberapa bodyguard ikutin aku. Tante, hari ini aku nggak bakal bikin kakinya lepas. Aku, Lin Ruotong, bakal tulis namaku terbalik. Hahaha, aku juga tahu kok meski kamu nggak bilang. Datang ke kamu bentar, jaga keselamatan menantu baikku. Siap. Aneh aja dari sejak kamu dapat investasi 5 miliar dolar. Yah, ada apa sih? Kapan keselamatan Jiang Hao jadi lebih penting dari aku? Ini adalah harta langka yang cuma ada 100 tahun sekali. Bukan buat kalian berdua, aku aja biasanya nggak tega minum. Hahaha, Besan, kamu terlalu baik, kami jadi malu. Haha, ada apa? Bilang aja, selama kami bisa, pasti kami bantu. iya. Karena kamu sudah bilang begitu. Kalau gitu aku bicara terus terang aja. Aku siap minta tolong ke kamu. Investasi 5 miliar lagi. Bukan, Besan. Apa aku salah dengar? Kamu cari kami buat investasi? Haha, jangan kira aku nggak tahu. Kamu sama Dewi Kekayaan, hubungannya nggak biasa. Kalau bukan karena Jiang Hao, aku nggak bisa dapat 5 miliar yang dulu. Apa katamu? Maksudmu tuh, kamu bisa dapetin investasinya? Itu karena Xiao Hao kami? Besanku, ini bercanda besar ya? Haha, Dewi Kekayaan sendiri yang bilang. Masa sih bisa palsu? Kata mereka nggak masalah besar, tetap butuh gips. Semuanya patah, tapi nggak apa-apa. Nek, kok bisa sembrono banget sih? Ayo. Kerja di ladang biar aku yang urus. Kenapa Nek yang nekat sendiri? Naik turun sana sini. Kali ini kakinya sampai patah. Nanti kalau jatuh lagi gimana? Kita mau ngapain lagi? Lah, aku di sini ngapain? Ya berarti kamu nggak ada kerjaan? Ayo main sama kakek nenek, main kartu atau nari-nari gitu. Aku cariin hiburan lain buat Nek. Jangan kerja di sawah lagi. Nek paham, kan? Tapi memang nggak ada kerjaan. Akulah tulang punggung keluarga ini. Kalau Nek nggak nurut, aku sama Shiwen bakal tinggalin Nek. Ya sudah, Nah, gitu dong. Tiduran aja, istirahat. Nanti aku buatin Nek sup ayam, ya? Nenek belum pernah nurut kayak gini di depanku. Jiang Chen memang jago melayani orang tua. Xiao Chen, makasih ya, udah repot-repot.
Kalau enggak, badan Xiwen yang lemah ini bisa-bisa kecapekan. Anjing laki-laki dan perempuan keluar. Suara ini Jiang Hao. Pasangan anjing itu keluar. Pasangan anjing sialan ini? Kukira aku bersembunyi di tempat sialan ini seperti kura-kura pengecut. Bisa lu kabur? Jiang Hao, pergi tendang pintunya buat gue. Bocah sampah, minggir. Hancurin pintunya, buka buat gue. Aduh, ngapain lu ketawa? Diem lu. Jiang Hao, lu gak apa-apa? Akar-akarnya kenapa gak? Kayaknya udah gak bisa dipakai. Jiang Chen, lu? Jiang Chen, lu sengaja, ya? Lu cuma pengen lihat keluarga Jiang kita punah, ya? Keturunan yang putus itu serius. Keluarga Jiang masih ada aku? Oh, tidak. Aku udah diusir dari keluarga Jiang sama lu. Keluarga Jiang lu beneran kayak anjing aja? Gue bunuh lu. Masih ngapain lagi? Robohin. Gue mau robohin rumah bobrok ini, biar pasangan anjing ini gak punya tempat tinggal. Siapkan mobilnya. Tidak, Jiang Hao Lin Ruotong, kamu gila? justru kamu yang gila. Mengandalkan perempuan desa yang tak punya uang dan kuasa, berkhayal pula, mau menantangku, menantu kaya keluarga Lin, kurasa kau terlalu berani. Kamu yang terlalu berani. Rumah tua keluarga Su sudah diwariskan selama 100 tahun. Siapapun yang berani menghancurkannya. Aku, Su Xiwen, bersumpah. Akan kubuat, kau tahu arti penyesalan. Ayo. Waktu aku lihat ayahku di grup Lin, dia bahkan tak berhentikan, mobil bajingan kecil, yang lari lebih cepat dari anjing. Kau pikir kau ini dewi kekayaan, yang duduk di atas aset triliunan. Tidak parkir itu karena... Ayo, Jiang Chen, berhenti cari alasan palsu ya palsu, masih berkhayal tentang kami? Aku percaya kamu. Betul. Hari ini, rumah bobrok ini benar-benar akan kuhancurkan oleh bibiku. Aku mau kalian. Pasangan anjing yang tak tahu diri ini, bahkan tak punya tempat tinggal. Akan kubuat kalian hidup di jalanan seperti anjing liar, mengemis sepanjang jalan. Buka untukku. Tidak. Jiang Chen. Mau hancurkan rumah tua istriku? Lewati dulu mayatku, Jiang Cheng ini. Jiang Chen tidak mau. Merusak properti orang lain itu ilegal. Ayahku bilang, keluarga kami sudah selesai mendaki dewi kekayaan. Aku bisa jadi tak bermoral di pasar gelap nanti. Apalagi merobohkan rumah bobrok ini. Aku tidak takut sekalipun aku menguburmu. Kamu berani. Lihat kalau aku berani membukanya untukku. Kalau dia berani menghentikan, kubur dia di bawah reruntuhan. Ini nyawa manusia. Nyawa manusia. Nyawa manusia. Apakah uangnya cukup untuk membeli nyawanya? Kakak, atau kamu minggir. Kami akan bagi rata uangnya di antara para saudara. Bagi rata kalau tidak berani, pergi sana saja, aku akan melakukannya sendiri. Jiang Chen, kukabarkan padamu, bahkan jika aku mengusirmu dari rumah hari ini, bajingan yang tidak menyayangi ayah dan ibunya mati tertindih. Tidak ada yang peduli padaku. Wanita desa, buka matamu dan lihat dengan jelas. Tunggu sampai aku menguburnya. Kamu berikutnya. Jiang Chen. Pikirkan konsekuensinya sebelum mengusik suamiku. Su Cheng, apakah kamu sudah sampai di grup Lin? Ini dia, Nona. Oke, aku perintahkan kamu. Aku tidak hanya akan menarik investasi 5 miliarku dan mematahkan lengan Lin Wanshan. Haha apa? Baik, Nona. Hahaha, Xiao Hao kita, sangat menjanjikan, aku sebenarnya kenal Dewi Kekayaan ini. Hei, dia dan Dewi Kekayaan ini, mungkinkah aku bertemu dengannya saat aku belajar di luar negeri? Pasti. Haha, Hao. Dan Dewi Kekayaan itu pasti teman sekelas yang belajar di luar negeri. Xiao Hao, si brengsek kecil ini, bertemu Dewi Kekayaan dengan aset triliunan, aku sudah menyembunyikannya sepanjang waktu. Jika Wah ini digantikan oleh Jiang Chen, aku tidak tahu berapa kali binatang itu pamer. Aku bilang aku membacanya dengan benar, ini dibandingkan dengan Xiao Hao, Jiang Chen,
serigala mata putih itu sama sekali tidak berharga? Hei, ipar, apakah kamu baru saja mengatakan tentang investasi tambahan 5 miliar, aku yang tanggung? Benarkah? Kamu tidak bohong padaku? Jangan khawatir, ipar Xiao Hao, dia paling mendengarkan aku, adapun Dewi Kekayaan. Karena Xiao Hao sudah memberimu 5 miliar sekaligus, beri sekali lagi, pasti nggak masalah. Hahaha, iya nih, Dewi Kekayaan ini, duduk di atas aset triliunan, 5 miliar itu buat dia. Bukan hal sepele, ya, hahaha, hei, lihatlah wajah anak kesayanganku, Xiao Hao, udah pasti beres, hahaha. Oh, terima kasih banyak mertua. Jangan khawatir, kedepannya keluarga Lin pasti akan makmur. Aku pasti nggak akan lupa kebaikan keluarga Jiang. Hahaha. Sudong, kenapa kamu di sini? Bukan, tadi aku lagi ngobrol sama mertua. Belum sempat kasih tahu ke Dewi Kekayaan. Kamu bukan mau kasih aku 5 miliar lagi kan? Ahahaha, kenapa orang ini kelihatannya familiar banget? Dia pernah datang ke rumah kita sebelumnya, yang membela Jiang Chen dan Su Siwen, ketua grup Wen Cheng. Ini itu dia? Bukannya dia palsu? Ada apa dengan Tuan Su? Presiden Su, Presiden Su. Ada apa dengan Tuan Su? Katakan, Tuan Su. Lin Wanshan. Aku kesini buat ambil kembali investasi 5 miliar sebelumnya, plus bunganya. Patahin lengannya. Jangan Tuan Su, Tuan Su, Tuan Su. Ya ampun, aku punya 5 miliar. Itu bisa saja jadi milikmu. Sayangnya kau ganggu orang yang tidak seharusnya kau ganggu. Aku ganggu siapa? Pamanku. Sudah selesai. Tarik. Bagaimana keadaan mertuamu? Kamu baik-baik saja? Mau kupanggilkan ambulans untukmu? Dibanding lengan ini, aku lebih khawatir tentang siapa yang ku ganggu, siapa pamannya. Katakan padaku, siapa? Sepertinya anak sulungku. Jiang Chen. Apa Jiang Chen mendengarnya? Kau ini istri kampungan ngomong apa sih? Tidak hanya menarik investasi, tapi juga mematahkan lengan ayahku. Kalau kau memang segitu hebatnya, kenapa tidak kau lakukan di bawah Lin's Group? Lari untuk apa? Ya, lari untuk apa? Jiang Chen. Apa kau punya kemampuan? Itu tidak dihitung. Jiang Haolin Ruotong. Kau lihat apa ini? Kalian berdua jangan pikir pakai HP bisa bohongi istri gue. Bilang aja hari ini gue yang anterin kalian. Sama rumah bobrok ini juga bakal gue kubur. Nggak mungkin. Sayang, lagi ngapain pakai HP? Nggak mungkin. Itu nggak benar. Hasil editan ini palsu. Ayo nyetir. Maju, dong. Mau pergi kemana? Balik ke grup. Sayang, Balik ke grup. Balik ke grup. sayang, sayang. Ayo, dong. Bukannya tadi istri bilang mau bersihin pasangan anjing ini? Sayang. Gue belum masuk mobil, nggak baik. Lagi ngapain? Bangsat. Ya ampun, kenapa istri gue pergi? Jiang Hao. Lepasin tangan kotormu dari adikmu. Kakek? Kakek, kenapa kakek di sini? Apa gue dengar bener? Kakek malah belain Jiang Chen, sampah ini? Mau marahin siapa? Bocah kurang ajar. Lain kali lebih hormat sama kakak dan kakak iparmu. Nanti malah kamu yang bakal diusir dari rumah. Kakek, aku cucu kesayanganmu. Hei, kamu mengusirku dari rumahku hanya karena sampah seperti ini? Mereka punya hak apa? Beraninya kau bicara sembarangan. Aku pergi dulu, Kek. Ini adalah anak yang tumbuh besar dalam asuhanmu, cucumu. Kamu pasti sedih kalau dia sampai terluka sedikit pun. Hari ini, matahari terbit dari barat. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kakek, aku tidak peduli. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Bukan karena... Ketua, apa yang Anda katakan? Lukisan ini
benar-benar dibeli oleh Dewi Kekayaan Misterius itu. Tepat sekali. Aku melihatnya sendiri saat transaksi berlangsung, dan juga bersama para pejabat terhormat yang tak terhitung jumlahnya. Dewi Kekayaan yang dihormati sebagai tamu, berfoto bersama. Di mana foto bersama itu? Bisa kau tunjukkan padaku? Ada masalah apa? Itu masalah besar. Kalau Dewi Kekayaan itu benar-benar menantuku, maka langit keluarga Jiangku akan runtuh. Wah, Kek, sedang apa kau? Beraninya, kau bicara sembarangan. Menantu yang baik, kakek tahu dia salah. Kakek minta maaf padamu di sini. Hei, Kok bisa begini? Kok bisa begini? Sekarang gimana? Kali ini aku harus gimana? Bisa nggak kamu berhenti muter-muter? 8 karakter aja belum ditulis? Apa yang bikin kamu yakin banget? Su Siwen itu Dewi Kekayaan? Gimana aku bisa yakin? Kamu pikir pakai otak investasi 5 miliar ini hilang? Terus lengan Lin Wanshan diskon. Su Cheng datang ke rumah kita waktu itu, melihat Jiang Chen dan yang lain di depan sanak saudara, satu paman dan satu nyonya teriak. Kamu tuli nggak dengar? Kamu masih buta nggak lihat? Kamu nggak punya otak bodoh. Bukannya waktu kamu jemput pernikahan kamu, tiba-tiba ganti pikiran dan maksa kamu mati. Hal sebaik itu bisa dapat giliran Jiang Chen? Siapa yang tahu Su Shiwen? Si jalang kecil itu sembunyi dalam banget, sekarang yang murah juga diambil Jiang Chen. Kita juga udah bikin mereka sakit hati banget, menurut kamu harus gimana? Kamu ngapain? Aku, ayah. Kakek gila, kakek gila. Pelan-pelan, nak aku nggak ngerti. Ini ceritanya. Bukannya aku sama istri mau habisin pasangan brengsek itu? Terus coba tebak? Istriku lihat sekilas HP yang dikasih Jiang Chen. Entah kenapa kayak kesurupan nyelonong ke mobil, dan dia pergi bawa mobilnya. Sampai sekarang nggak ada yang angkat telepon. Terus, kakek dateng. Dia malah lebih keterlaluan. Buat pasangan brengsek itu, nempeleng aku 2 kali. Dia malah nyampe jongkok minta maaf ke mereka, ibu, ayah. Terus kamu bilang, kenapa? Kenapa? Karena Su Siwen Dewi Kekayaan? Nah, kamu mau ganti istri? Asal kamu mau ibu bakal maksa sampai mati ibu juga mau Jiang Chen kasih Su Siwen ke kamu. Beneran boleh gitu? Terus aku? Untuk orang kayak kamu, jangan bikin mereka jijik. Ayah, maksudmu apa? Maksud apa? Berarti kita semua salah memilih orang. Dari kecil sampai besar, Jiang Hao tidak pantas dianggap sebagai penerus keluarga Jiang. Dia itu anak kecil yang sinis. Aku banyak ngobrol dengan Xiao Chen. Aku sadar, kita berdua salah menilai dia. Orang terbaik selama ini adalah Jiang Chen. Sedangkan Jiang Hao cuma bisa menipu, menyalahkan orang lain. Selain pandai merayu untuk menyenangkan keluarga, tidak ada gunanya. Wah, kakek, kau terpengaruh oleh mereka. Aku tidak bilang seburuk itu. Pendengaran ayah tidak akurat. Melihat sendiri baru percaya, bagaimana Xiao Hao, kami yang paling tahu. Kalian tidak bisa hanya karena Jiang Chen menikahi Dewi Kekayaan itu, lalu sengaja memihak padanya. Ya, itu tidak adil, ayah. Lagi pula, yang mau menikahi Su Siwen kan Xiao Hao. Si Jiang Chen yang tidak berguna ini, dia mencuri kemuliaan dan kekayaan yang seharusnya menjadi milik Xiao Hao. Xiao Chen merebutnya. Aku ingat, kalian jelas-jelas tidak suka Su Siwen karena dia wanita desa. Kalian tergila-gila pada keluarga Lin yang kaya dan berkuasa. Memaksa mati-matian, hanya agar mereka bisa bertukar pasangan, kan? Memangnya kenapa kalau iya, aku menyesal, tidak boleh. Aku ingin membantu Xiao Hao berjuang. Bagaimana dengan resep untuk penyakitku? Sudah selesai. Perlu diuji beberapa kali lagi. Kita sudah siap untuk uji klinis. Cepat sekali.
Resep ini benar, bisa menyembuhkanku. Pasti bisa. Menyembuhkanmu adalah satu-satunya cara aku membalas budimu. Sayang, terima kasih sudah berbuat banyak untukku. Dia gampang sekali tersentuh. Apa karena sejak kecil kamu tidak pernah diperhatikan? Kita ini suami istri. Saling menjaga. Bukankah seharusnya? Kalau kamu masih mau sopan lagi, aku bisa marah. Lo. Siwen, kamu sakit lagi. Tahan, aku ambilkan obat. Ayo, duduk. Suami. Siwen, jangan pingsan. Tahan, Siwen. Siwen, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja, Siwen. Jangan takut, Nona. King di sini. King selalu bersamamu. Tahan, Nona. Sial. Paman, jangan lakukan ini. Nona akan sedih. Ini semua salahku. Kalau aku tidak membuatnya kacau karena aku, dia tidak akan sakit. Sial. Xiao Chen, sudah cukup. Nenek, aku minta maaf telah menyakitinya. Anak baik, aku tidak bisa menyalahkanmu. Shiwen lahir sudah sakit, itu takdirnya. Tapi ini masalah hari demi hari. Tidak heran siapapun. Berikan dia surat wasiat. Surat wasiat. Jiang Chen, saat kau membaca surat wasiat ini, aku mungkin sudah tiada di dunia ini. Maafkan aku karena tak bisa selalu menemanimu. Keluarga Su akan punah di generasiku. Kekayaan triliunan dolar yang dikumpulkan turun-temurun. Tak ada yang mewarisinya. Hanya bisa kutinggalkan untukmu. Sudah kusiapkan perusahaan untukmu lebih dulu. Saat kau membaca surat wasiat ini, triliunan dolar telah ditransfer atas namamu. Ini kuharap kau bisa menafkahi nenekmu. Tentu aku juga percaya, meski tidak, kau pasti akan memenuhi permintaanku. Karena aku, Su Siwen, tidak mungkin salah menilai orang nanti. Jika kau menikah lagi, pastikan bawa dia ke makamku untuk kulihat. Aku akan mendoakanmu. Selamat tinggal, cintaku. Pendarahan selama operasi. Bank darah rumah sakit kosong. Siapa di antara kalian yang punya golongan darah langka? Golongan darah langka. Aku, setidaknya butuh 1000 ml. Kamu kuat tidak? Tidak kuat pun harus kuat. Bahkan jika darahku habis, aku tetap ingin menyelamatkannya, Pak. Jangan terlalu gegabah. Kalau tidak berhati-hati, nyawamu bisa melayang. Iya, Pak, kalau Nona tidak tertolong kamu kenapa? Ini pasti bukan yang ingin dilihat Nona. Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Xiao Chen, tolong pikirkan baik-baik. Meski aku juga ingin menyelamatkan Shiwen, tapi aku juga tidak ingin melihatmu mempertaruhkan nyawa. Jangan khawatir, Nek. Semuanya akan baik-baik saja. Siwen juga akan selamat. Tunggu kami berdua, yang akan membahagiakan nenek di masa tua. Baik, nenek percaya padamu. Keluarga Su sekarang punya aset miliaran atas namaku. Kuberi kewenangan untuk mengerahkan semua sumber daya. Berdasarkan resep ini, buatkan obatnya. Siap, Pak. Mari kita pergi. Tidak, aku sudah tidak tahan lagi. Cepat, defibrilasi. Siwen. Yang tidak berkepentingan, minggir. Siwen. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Siwen. Bangunlah. Dokter, aku mohon, selamatkan dia. Dokter, kami sudah berusaha maksimal. Siwen. Paman, obatnya sudah datang. Cepat berikan ke Siwen.
bangun. Bangun. Siwen, hanya kamu satu-satunya di dunia yang memilihku, tolong jangan tinggalkan aku. Sayang, aku di sini. Paman, Panggil bantuan. Jiang Chen, kenapa kamu sebodoh ini? Aku cuma sedikit baik padamu. Kamu malah menyumbangkan 1200 ml darah untuk menyelamatkanku. Jiang Chen, bagaimana bisa kamu sebodoh ini? Cepat bangun, ya. Akhirnya kami menemukanmu. Bagaimana kalian tahu Jiang Chen ada di sini? Pergi dari sini. Dia tidak ingin melihat kalian. Jangan ganggu pemulihannya di sini. Bukan. Siwen, kami juga bukan untuk Jiang Chen. Untukku, Ya, kami ke sini untukmu. Hei, terima ini. Hei, ambil ini. Ini. apa ini? Ini adalah mas kawin yang aku pilihkan dengan hati-hati untukmu. Apa katamu, mas kawin? Aku, Jiang Hao, sudah memutuskan. Aku ingin menceraikan Lin Ruotong. Aku akan melaksanakan pertunangan kita dulu. Aku ingin menikahimu, Su Siwen, sebagai istriku. Bagaimana? Terkejut? Mengejutkan, kan? Ini adalah mas kawin pilihan hati-hati untukmu. Masing-masing nilainya lebih dari 10 juta. Keluarga Jiang kami belum pernah sebaik ini pada siapapun. Bahkan Lin Ruotong pun tidak dapat berkah ini, hanya kamu satu-satunya. Ya, Jiang Chen, si brengsek kecil ini, tidak apa-apa kalau dia jadi sayur, supaya tidak mengganggumu lagi. Dan aku, juga sudah lama menantikan hari untukmu dan Xiao Hao. Besok, kalian berdua menikah. Setelah menikah, cepat-cepat lahiran anak laki-laki yang gemuk. Sementara mertua dan aku masih muda. Aku bisa bantu mengasuh anakmu beberapa tahun lagi, kan? Ya. Siwen, mulai besok, kamu adalah wanitaku. Kalian tidak tahu malu. Pergi dari sini. Siwen, kamu lagi ngapain? Kami menyuruh Xiao Hao menikahimu juga untuk kebaikanmu sendiri. Iya, dia kan dalam keadaan vegetatif dan terbaring di tempat tidur. Kamu akan jadi janda seumur hidup karena dia. Kamu cuma kenal dia beberapa hari. Apa pantas untuk pantang menyerah? Jiang Chen bukan sayur. Dia cuma kehilangan banyak darah dan pingsan. Kalian sebagai orang tua dan saudara-saudaranya, malah melupakan keselamatannya, dan menyuruhku menikah lagi. Apa kalian masih manusia? Menantu, agak tidak enak didengar kalau kamu bicara seperti ini. Iya, kami juga begitu. Kami tidak mau kamu kehilangan lemakmu. Jiang Chen jadi sayur dan terbaring di tempat tidur. Tidak bisa memuaskan kamu, supaya tidak digantung lagi oleh pria liar lain. Nanti aset triliunan dolar kita dicuri orang lain. Keluarga Jiang kita akan rugi besar. Sudah kuduga ini untuk triliunan dolarku. Sayangnya, aku sekarang tidak punya apa-apa. Apa? Tidak. Su Siwen, jangan bercanda. Triliunan dolar ini. Kalau kamu bilang hilang, ya hilang. Betul, bohongmu terlalu kekanak-kanakan. Cuma orang bodoh yang percaya. Kalau tidak percaya, cek saja. Kalau ada setengah sen pun atas namaku. Kenapa aku, Su Siwen, tidak menikah lagi? Telepon. Jiang Chen, kalau mereka tahu hari ini aset triliunan dolar itu milikmu, pasti mereka menyesal. Siapa suruh mereka dari kecil sampai besar cuma memanjakan Jiang Hao? Apa? Benarkah? Oke. Oh, begitu. Kamu serius? Kamu bercanda? Oke, ngerti. Halo, Pak Zhang. Hei, kamu tidak bisa menipu saya tentang ini. Kalau tidak, kita putus. Su Siwen memberikan semua ratusan ribu hektar tanahnya kepada orang lain. Nak, bagaimana keadaannya? Ah, jangan dibahas. Dia menjual semua peternakan di luar negeri. Ayah, bagaimana denganmu? Dasar sialan, puluhan perusahaan yang saya investasikan kehilangan sahamnya. Triliunan aset itu hampir jadi milikku. Su Siwen, ini semua salahmu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin saya lakukan? Bagaimana dengan uangnya? Pertu, 3 hari lalu, di ranjang kematianku,
sebelum koma, menyumbangkan semuanya. Disumbangkan. Aduh, disumbangkan. Aduh. Ya Tuhan, menyumbang aset triliunan ini cuma karena omonganmu? Apa kamu gila? Melakukan hal gila seperti itu padamu. Asetku, bagaimana saya menghadapinya? Apa urusannya denganmu? Apa pentingnya? Su Siwen, biar saya katakan, ada pertunangan antara kita, kamu adalah wanita saya. Triliunan itu seharusnya setengahnya milikku, sekarang kembalikan uangnya. Kalau tidak apa? Saya akan mencekikmu. Coba pindahkan dia. Coba gerakkan dia. Jiang Chen hebat sekali, kamu sudah sadar. Kupikir kamu tidak akan pernah sadar lagi. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyembuhkanmu. Bagaimana mungkin aku rela terbaring di tempat tidur seumur hidup? Sakit, tanganku hampir patah, orang tuaku. Bajingan kecil, kau sudah sadar. Lepaskan tanganmu dariku sekarang. Nak, kamu baik-baik saja? Kenapa kalian tidak pergi? Jiang Chen, kau terbaring di ranjang rumah sakit dan kepalamu kacau. Beraninya kau bicara pada orang tuamu dengan sikap seperti itu? Ibu dan ayah melihatku terbaring sakit, turun, memaksa istriku untuk menikah lagi. Inikah hal kotor yang bisa dilakukan orang tua? Seberapa tidak tahu malunya kalian? Siapa yang kotor dan siapa yang tidak tahu malu? Aku yang melahirkanmu. Aku yang membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Begitulah caramu membalas budiku, brengsek. Hampah. Aku diusir dari rumah oleh kalian. Kalian masih membungkusku dengan jasa sebagai orang tua? Tidakkah menurutmu itu lucu? Kalian tidak diterima di sini. Istriku juga tidak menyukai kalian. Aku akan mengatakannya lagi, pergi sekarang atau... Atau apa? Kurasa kau belum membuka genteng rumah selama 3 hari, kan? Kau, aku... Berani menyentuhnya. Su Cheng, King bertemu bos baru. ini bos barunya. Ibu, ayah, dan setiap orang ini terlihat seperti orang yang sangat tenang, tidak seperti orang biasa. Ya, kenapa mereka begitu hormat pada Jiang Chen? Bos macam apa sih Jiang Chen ini? Pasti diatur. Ketua Su dari grup Wencheng, Su Siwen ini, sudah menyumbang triliunan dolar. Masih perlu di sini bersama pasangan muda ini? Akting? Kamu masih pikir ini akting? Kalau begitu, aku akan lakukan sesuatu yang nyata. Su Cheng melemparkan mereka bertiga padaku. Tangani, Hei, kalian mau apa? Mau apa? Hei, jangan sentuh aku. Kalian para antek-antek, Jiang Chen si miskin. Ada apa? Kalian ini idiot apa? Kalian ini idiot apa? Senyum, dasar. Jiang Chen membuatku malu karena kalian. Aku takkan membiarkanmu pergi. Jiang Chen, brengsek. Kau? Bocah kecil, diam kau. Kamu siapa sih? Ibu, ayah, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salah Jiang Chen. Dia jelas-jelas lebih rendah dariku di mana-mana. Kenapa dia selalu bisa menginjak-injakku? Ah, Mereka takkan mendapat kesempatan lagi. istri. Kamu datang sejak kapan? Saat kamu memaksa Su Siwen untuk menikah lagi. Jiang Hao, apa kamu mau berbagi istri dengan 2 pria tak berguna milik Jiang Chen? Benar, kan? Enggak juga. Sebenarnya enggak. Bukan? Enggak. Benar-benar enggak? Benar-benar, Benar-benar tidak? benar-benar tidak. Jiang Hao, aku peringatkan kamu. Hanya aku, Lin Ruotong, yang akan menceraikanmu. Kalau kamu berani mengkhianatiku, bahkan kalau kamu lari ke ujung bumi, aku akan mengebirimu juga. Apa yang bisa dilakukan keluarga Linku? Kamu tahu, aku, Lin Ruotong, bisa melakukannya. Menantu yang baik, Xiao Hao, dia tahu. Maafkan saja dia. Ya, menantu yang baik. Xiao Hao ini juga hanya sesaat tergila-gila. Hei, dia masih berencana ikut kamu menikmati kemewahan? Mana berani dia menceraikanmu? Kamu tidak tahu, istri. Aku menikahi Su Siwen itu untuk menipu aset triliunan dolar darinya. Nanti aku berikan padamu. Su Siwen tidak pernah mempermalukan Jiang Chen secara terbuka seperti itu, malah melindunginya di mana-mana. Sialan, Li Ruotong. Kenapa kamu punya istri seperti ini? Ayah, kupikir si bodoh ini adalah kue tersembunyi. Siapa sangka apakah grup Linku bisa memenangkan investasi? Ternyata karena dia adiknya Jiang Chen. Tunggu sampai itu selesai, atau buang sampah ini, agar tidak dipermalukan sepanjang hari.
Suami, aku juga tidak ingin memukulmu. Sakit? Jadi, apakah ini benar, istri? Tentu. Apa aku bohong padamu? Wah, aku sudah tahu. Istri, aku paling mencintaimu. Tunggu sebentar. Aku memaafkanmu dengan mudah begitu saja. Bagaimana kalau kamu tidak kapok? Istri. Lalu bagaimana caranya kamu mau memaafkanku? Aku masih ingin bersenang-senang denganmu. Kalau begitu, berikan aku 100 juta. Apa? Istri minta 100 juta. Aduh, jangan bercanda. Iya, menantu. Kamu membuat keluarga Jiang bangkrut. Dia tidak bisa dapat 100 juta meski jual semua barang. Oh, iya. Menantu, tolong ubahlah. Harganya terlalu tinggi. Ubah? Jangan-jangan kamu pikir aku menipu uangmu? Jujur saja, aku sedang membantu kalian jadi kaya. Kaya raya. Ya, dapat info yang terpercaya. 3 hari lalu, obat ajaib untuk penyakit bawaan, ternyata perusahaan afiliasinya, Chenxi Pharmaceutical, valuasi melonjak jadi 5 triliun dalam sekejap. 5 triliun. Banyak konglomerat berebutan ingin dapat kesempatan kerjasama. Lagi pula, obat ajaib ini sama sekali tidak khawatir soal penjualan. Dapat kualifikasi dealer dengan mudah. Kekayaan triliunan rupiah akan mengalir masuk. Jadi, istri yang baik, apa kamu mau uang 1 miliar ini? Aku ingin bantu keluarga Jiang kita. Biar kita bisa dapatkan kuota dealer dari Chenxi Pharmaceutical. Iya, aku dapat info yang terpercaya. Katanya pemilik Chenxi Pharmaceutical itu orang sini. Besok dia akan menikahi istri barunya. Mengadakan pesta pernikahan besar. Pernikahan? Papaku bilang, asalkan uang angpaunya duluan yang sampai, ada kesempatan untuk dapat 1. Kesempatan ngobrol berdua sama bosnya. Dengan kemampuan papaku, lalu dengan mudah dapat kuota dealernya. Apa? Kamu mau ikut patungan di bisnis ini? Hei, patungan investasi? Kamu yakin mau investasi? Bisnis yang menggiurkan ini? Masa ada orang bodoh yang nolak? Oh iya. Menantu yang baik, tunggu sebentar. Ayo pulang dulu kumpulin uangnya. Jangan khawatir, istri. Uang 10 miliar ini, mau jual apapun sampai bangkrut, akan kukumpulkan semuanya. Nanti, uang angpau kita yang paling banyak, dapat kuota dealernya. Bukannya tinggal rebahan di rumah sambil hitung uang? Hahaha, rebahan sambil hitung uang. Hanya aku. Kalian tunggu saja jadi pengemis di jalanan. Jiang Chen Susiwen. Berani-beraninya kamu patahin lengan papaku. Masalah ini akan selesai setelah dapat kuota dealernya, bersanding dengan Chenxi Pharmaceutical yang asetnya sampai 5 triliun. Mari kita hitung. Selamat. Terima kasih. Bagaimana dengan kegiatan jangka panjang? Tenang saja, tubuhmu bagus kok. Aduh, tidak bisa lembut sedikit? Kan tadinya mau jadi pernikahan. Aku ingin menghiburmu. Aku tak menyangka kamu bangun pagi. Tapi pernikahannya diadakan di desa. Apa rasanya kampungan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa yang kampungan, asalkan pasangan pernikahannya adalah kamu. Di mana saja. Kamu. Lupakan saja. Kita tunggu sampai malam. Tunggu apa di malam hari? Aku. Jiang Chen, kamu hebat sekali. Begitu obat ajaib yang dikembangkan keluar, nilai pasar Chenxi Pharmaceutical langsung tembus 5 triliun. Ini lebih dari belasan generasi keluarga Su kami. Hasil kerja keras. Aku tidak salah menikah. Semua ini berkat kamu. Kalau bukan karena fondasi industri Su di seluruh dunia, obat ajaib itu tidak mungkin bisa diteliti. Setelah ini, aku akan mengalihkan Chenxi Pharmaceutical atas namamu. Ada apa? Aku baru saja terbebas. Mau ikat aku lagi? Aku tidak mau. Setelah menikah, aku akan jadi wanita desa kecil yang mengurus suami dan anak. Alangkah enaknya bebas. Bukankah itu maibahnya Jiang Hao? Apa yang Lin Wanshan lakukan di sini? Ini kampung macam apa? Pemilik 5 triliun dari Chenxi Pharmaceutical, nikah di sini. Terus, kenapa tempat ini kayak familiar banget? Aku selalu merasa pernah ke sini. Nak, kamu kan gak ada kerjaan, ngapain kamu ke tempat cupu kayak gini?
Aku juga rada familiar. Tanah tadi kayaknya yang ditanami Jiang Chen. Yang jadi tanggung jawab Jiang Chen itu desa ini? Mertua, alamatmu? Apa ada yang salah? Kenapa nggak kamu telepon lagi ke temanmu dari Chengxi Pharmaceutical itu? Tanyain yang tadi. Halo, Lao Zhang. Kamu kasih alamat yang salah ya? Iya, di sini tempatnya. Iya. Istri, kamu nggak mungkin salah ingat, kan? Mungkin emang gak banyak yang datang, terus selalu naik mobil. Mungkin aku emang salah ingat. Oke. Lao Zhang, aku tunggu kamu. Terus kenapa kalau ini desa? Bosnya Chengxi Pharmaceutical itu mustahil adalah Jiang Chen, sampah itu. Kenapa nggak bisa aku, Jiang Chen? Kalian berdua, pria dan wanita brengsek, ngapain di sini? Karena kita nikah di sini. Lagi nikah. Kalian ada acara pernikahan di sini. Wahahaha, mati ketawa. Aku pernah lihat sebelumnya, ini pertama kalinya aku ke pernikahan. Menyumbangkan aset triliunan. Sekarang pernikahan sendiri saja nggak mampu, tempatnya harus pinjam dari orang lain. Kalian lucu banget sih. Kalau nggak punya uang, bisa ngobrol sama kami nggak? Iya, demi kakak ipar. Gimana kalau aku kasih sedekah sedikit? Berdiri. Kalian hari ini mau cari mati berkelompok ya? Hahaha. Wah, gayanya nggak kecil ya. Kamu pikir Susi Wen itu dewi kekayaan yang punya triliunan? Jiang Chen, sekarang kamu sama istrimu mau merangkak di bawahku. Kalau tidak apa? Kamu masih mau sentuh aku? Kami nggak perlu ngapa-ngapain. Alam, sudah ada yang ngelakuin buat kamu. Keluarga Lin mengucapkan selamat pada bos Chengxi Pharmaceutical. Selamat menikah. Hadiah spesial 100 juta. Aku mohon bos Chengxi Pharmaceutical muncul, biar pasangan anjing ini tahu seberapa tinggi langit dan tebalnya bumi untukku. Dengan hadiah 100 juta ini, cukup untuk mengeluarkan bos misterius ini. Ajari kami pelajaran, dua laki-laki perempuan anjing yang gak tahu diri ini. Kalian berdua mati. Dengar nggak sih orang-orang bodoh ini? Konyol banget. Mereka lempar 100 juta ke aku buat bersihin diri sendiri. Bener-bener bodoh, tapi banyak duit. Dia benar-benar lempar 100 juta, cuma buat suruh aku bersih-bersih. Dia memang bodoh tapi punya uang banyak. Apa? Jiang Chen, otakmu kayak kejepit pintu. Kamu berani pura-pura jadi bos Chengxi Pharmaceutical. Pura-pura lagi. Nggak ada yang baru. Memangnya ada apa? Memang benar kamu itu cuma pura-pura. Fakta. Bawa uang hadiahnya. Bos, tolong simpan ini. Apa? Nggak mungkin. Suami, orang-orang bodoh ini masih lumayan seru. Ini juga pertama kalinya aku dengar soal pinjaman. Tapi uang ini mungkin cukup buat bulan madu kita. Bulan madu apaan sih? Uang ini hadiahku buat bos Chengxi Pharmaceutical. Kalian anjing laki perempuan, hak apa yang kalian punya buat ambil buat diri sendiri? Kembalikan kartu bankku. Kamu punya kualifikasi apa? Pakai otak babi loe? Mikir dong. Kenapa Chengxi Pharmaceutical namanya pakai Chengxi? Mungkinkah Chen dari Jiang Chen? Si dari Susi Wen. Chengxi Pharmaceutical. Tidak. Itu tidak mungkin. Itu cuma kebetulan. Semuanya cuma kebetulan. Bagaimana mungkin Chengxi Pharmaceutical milikmu? Sebenarnya kamu benar. Itu memang bukan milik kami. Hahaha. Dia sendiri yang mengakuinya. Sudah kubilangkan, Chengxi Pharmaceutical ini. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan mereka? Maksudku Jiang Chen, si brengsek kecil ini, dibandingkan dengan anakku Jiang Hao, tidak berguna. Bagaimana mungkin dia seberuntung itu, duduk di atas raksasa Chengxi Pharmaceutical? Su Shiwen, kamu jalan kecil, kembalikan uang maharnya. Tunggu sebentar. Aku belum selesai. Chengxi Pharmaceutical ini memang bukan milik bersama kami suami istri. Itu milik suamiku, Jiang Chen. Apa? Ini adalah obat ajaib yang menggemparkan dunia. Itu adalah obat yang dikembangkan khusus oleh suamiku untuk mengobati penyakitku. Dikembangkan khusus. Kamu ngawur? Jiang Chen ini? Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Ya, Jiang Chen, si brengsek kecil ini, aku sudah melihatnya sejak kecil, kamu sama sekali tidak tahu ilmu pengobatan, bagaimana mungkin kalian menciptakan obat yang membuat dunia jadi gila? Palsu. Semua ini palsu. Apa yang bisa dilakukan anakku sendiri? Kamu tidak tahu? Itulah yang dilakukan orang tua. Kalian sangat menyedihkan dan menggelikan. Nenek? Cucu yang baik. Menantu kesayangan. Waktunya telah tiba. Farce ini harus diakhiri. Selesai.
Ketua Su dari grup Wencheng. Dia lagi ngapain di sini? Siapa sih orang-orang yang gaya banget itu? Mereka ada di rumah sakit kemarin bajingan-bajingan yang jagain Jiang Chen sama Su Siwen. Jangan. Loh, kenapa? Pak Mertua, orang-orang ini kenapa sih? Orang itu ngasih info dalam ke gue. Agen provinsi dari Chenxi Pharmaceutical. Zhang Tianlin, Dewa Kekayaan Provinsi Selatan. Apa? Su Cheng, Ketua grup Wencheng. Zhang Tianlin, Dewa Kekayaan Provinsi Selatan. Dewa Kekayaan Kyoto, Namiwe. Pantong, Dewa Kekayaan Provinsi Utara. Selamat, bos. Nyonya bos seneng banget sama pernikahannya. Bos, Selamat, bos. Nyonya bos seneng banget sama pernikahannya. Udah beres. Sekarang lu bisa ngapain lagi? Ngeliatin suami gue. Semuanya hilang. Dasar anak durhaka. Lutut, minta maaf ke Dewi Kekayaan. Beraninya lu menghina istri gue sekarang? Kak, gua salah. Mbak mantu yang paling hebat. Mbak mantu yang paling hebat. Lin Ruotong itu aja nggak nyampe-nyampe sama mbak mantunya. Gimana lu? Masih ada yang mau bilang? Anak, Bapak salah. Pak, saya kasihan sama Bapak, ibumu sama Bapak nggak akan pilih kasih lagi. Iya, kami nggak akan kayak gitu lagi. Kamu kebanggaan kami, anak terbaik ibu. Kebanggaan terbaik, ya? Anak, Pak, boleh nanya lagi? Gimana dengan uang angpau itu? Kan lu juga dapat. Coba deh kasih ke keluarga Jiang kita, 1 kuota dealer. Iya, Kak, yang 100 juta itu, ibu sama bapak udah bangkrut, udah gue usahain semampunya. Kalau nggak ada kuota, keluarga Jiang kita beneran tamat, orang tua gue sama gue harus ngemis-ngemis. Tidur di kolong jembatan, minta-minta makan. Iya, nak, bu, tolongin. Ibu yang paling baik, gak tega kan lihat ibu ngemis-ngemis sama bapakmu. Kan, Ba? Kalian yang usir gue dari rumah. Emang ada hubungannya sama gue? Udah sepantasnya. 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 Pergi. Sepantasnya, pergi. Nggak mungkin. Gue nggak bisa ngemis-ngemis. Kamu kasih gue 100 juta itu? Grup Lin bangkrut semalam. Hutangnya sampai 300 juta. Dia balikin apa ke elu? Apa? Dasar perempuan bodoh, lu bener-bener ngebunuh gue. Kenapa nyalahin gue? Kan lu sendiri yang milih? Gue bunuh lu,